kegelisahan saya ini saya tuangkan di dalam video saya ini supaya teman-teman waspada. Mereka akan terus membangkitkan emosi kaum sakit hati supaya mereka mau dijadikan martir-martir yang memerangi saudaranya sendiri. Pasukan Nabi Rizik kan orang Indonesia. Kenapa mau memerangi saudaranya sendiri? Kalau pasukan pembela ulama pribumi, jelas mereka memang tidak suka dengan orang Yaman saat ini. Mereka ingin menjaga NKRI. Wajar kalau mereka marah. Jadi semua orang yang punya ilmu waktu itu sekarang begitu besar, berjasa dalam menyampaikan, menyebar Islam Nusantara, negara kita ini akhirnya digantikan secara paksa oleh kekuatan penjajah dengan menggunakan nama Habib. Akhirnya semua kiai, gelarnya apapun, termasuk sekarang bangsawan-bangsawan kerajaan kita, kiai, semua menjadi budak, betul, kiai? Meleleh semua. Meleleh semua. Dan ini apa memang diawali semenjak dulu. Dari kalangan Ba'alawi itu, leluhur-leluhurnya Ba'alawi. Kan mereka punya leluhur yang namanya Sohib Mirbat. Nah, itu pemilik penguasa Mirbat. Ada lagi Sohibul Hamra. Dan masih banyak lagi kalau ditelusuri itu. Leluhur-leluhur mereka itu. Jadi memang, itu adalah upaya-upaya, menurut pandangan saya ya, itu adalah upaya-upaya untuk menguasai suatu tempat. Sehingga sekarang VOC, pemerintah Belanda waktu itu menyematkan gelar Habib kepada imigran Yaman. Ini yang perlu disampaikan, Kiai. Kenapa nggak Syarif Sayyid? Ini untuk mengganti. Karena kalau kita lihat kan seperti bahasan Profesor Manhem Ali, ternyata dalam kitab Taurat itu kan semua keturunan Bani Ismail disebut dengan Syarifan, dengan Syarif. Jadi nggak ada dari zaman dulu keturunan sekarang Bani Ismail sebut dengan Habib. Itu kan akal-akalan mereka aja. Padahal Habib itu sebetulnya kan panggilan mutlak dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang sebagaimana tertera dalam kitab Taurat. Wa anta habibi wa rasuli, kan begitu Allah bilangnya, engkau adalah utusan dan kekasihku. Habib ini adalah mutlak untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini dicangkok, diambil paksa oleh kelompok Ba'alawi dengan kalimat Habib. Jadi perlu ketahui bahwa sekarang penyematan gelar Habib oleh pemerintah Belanda waktu itu kepada sekarang imigran Yaman adalah untuk menggeser posisi sosial, keilmuan, dan para bangsawan di negara kita. Kiai, ajengan, apakah itu Aceng kalau di Garut, apakah sekarang Tengku, segala macam, itu semuanya digeser penamaan itu dengan kalimat Habib. Jadi semua orang yang punya ilmu waktu itu sekarang begitu besar, berjasa dalam menyampaikan, menyebar Islam Nusantara, negara kita ini akhirnya digantikan secara paksa oleh kekuatan penjajah dengan menggunakan nama Habib. Akhirnya semua kiai, gelarnya apapun, termasuk sekarang bangsawan-bangsawan kerajaan kita, kiai, semua menjadi budak, betul, kiai? Meleleh semua. Meleleh semua. Dan ini kembali berlangsung sampai saat ini, kiai. Lah ini strategi siapa? Ini jelas strateginya VOC Belanda. Dan kiai-kiai kita masih nggak ngeh juga dengan kejadian yang sekarang telah menimpa kiai kita dulu, bangsawan-bangsawan kita yang dijadikan budak sekarang oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Jadi nggak perlu takut kualat, justru Allah ini maha luar biasa. Allah bukakan semua aib mereka sekaligus sekarang, kiai. Allah buka semua. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi alhamdulillah, kiai, lebih banyak yang percaya karena masyarakat kita termasuk masyarakat yang masih mau menerima kajian ilmiah, walaupun memang minim literasi. Masa sekarang menghukumi perkara yang zohir pakai zon, gimana ceritanya? Ini harus dikeluarin dulu gitu perasaannya, kemudian ditimbang, kemudian alat timbang zonnya pakai apa, kiai? Kan nggak ada. Jadi menggunakan tameng tokoh sesepuh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengisbat Ba'alawi, mencintai Ba'alawi karena guru-gurunya juga dari kalangan Ba'alawi. Nah, ini kan cerita klasik sejak dulu sampai kini. Nanti kemungkinan kita ini jangan mati dulu ya. Jangan wafat, dan saya jangan meninggal dulu. Kalau nanti kita wafat kalah dengan Ba'alawi, maka kita akan menjadi Habib nanti. Habib Alwi Nurul Alam Al-Bandani As-Segaf. Saya Habib Nur Yahya Salafi Al-Habsyi. As-Segaf itu kan marga Yahudi. Shegov namanya itu aslinya tuh. Shegov itu.
Al-Sekov atau Iya, gantilah. Waktu hijrah itu jadi Assegaf. Dulu kan ada biro jasa firma Elskov di zaman Belanda itu monopoli sama dengan kalau sekarang ya Tor untuk mengirim jamaah haji dari Nusantara ke Saudi Arabia. Elskov itu juga banyak korupsinya gitu. Monopoli atas izin Belanda mestinya. Ya, yang saya paling nggak senang itu adalah masalah penipuan sejarah nih Kiai. NKRI, lambang-lambang sekarang kenegaraan kita, mereka klaim semuanya. Ini hampir ya, menurut saya itu kalau jenengan nggak bergerak, teman-teman negara itu gol karena apa? Ubun-ubun sugesti kepercayaan seluruh umat Islam Indonesia itu sudah dipegang oleh mereka. Menjadi one team press, mohon maaf, itu kan di atas presiden. Presiden ada bisa didikte, jadi remote, apalagi meremot kita-kita yang awam ya, dianggaplah kita ini bodoh, nggak bisa berontak, nggak punya data. Hampir ya ini, hampir. Mana ceritanya rakyat Indonesia dari dulu juga kalau sudah urusan begini lawan Belanda menang, lawan Jepang menang, optimis. PKI, MUSO, lawan apa semua menang. Kalau sudah sekarang rakyat Indonesia bergerak, nggak ada yang nggak mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Kita insya Allah kan bisa menang. Nanti orang di framing lagi, loh ini anak bangsa sama anak bangsa. Oh, harus belajar sejarah kalau begitu. Karena zaman dulu dari zaman kerajaan anak bangsa dengan anak bangsa perang terus ya. Perang terus. Jadi nggak perlu di framing kayak begitu. Memang itu Indonesia memang begitu dari dulu. Anak bangsa perang terus. Jadi bukan kita ingin perang, enggak. Kita ingin membuktikan bahwa data yang kita sekarang sajikan ini akurat. Bahkan andai kata gitu, Romo Kiai, andai kata sekarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji sekarang dari Bangkalan, kemudian sekarang Imam Nawawi, Al-Bantani hidup di zaman kita. Kita nggak akan sungkan untuk datang kepada mereka dan kita akan berikan ini riset kita loh Kiai. Kita akan berikan kepada mereka. Tolong sekarang cek and recheck, diperiksa betul nggak? Gitu loh. Jadi jangan beranggapan bahwa mereka berfatwa waktu itu sekarang mengikuti fatwa dan dianggap sakral sesuai dengan kondisi sekarang. Oh enggak, fatwa itu bisa berubah kok. Kalau jadid, kalau kodim, kalau jadid. Iya, kadang-kadang saya juga kurang ngerti kok Kiai menganggap fatwa sebagai sesuatu yang sakral gitu Kiai. Tidak ada data untuk mengimbanginya ya gitu. Terus juga ditambah, loh mereka ini orang-orang soleh. Mereka ini wali. Masa wali katanya salah? Nggak apa? Masa wali bisa salah? Lah wali kan bisa salah. Yang bisa salah kan Nabi, saya bilang. Yang maksum itu cuma Rasulullah. Satu. Yang kedua, saya katakan, saya sering bantah begini Kiai. Andaikan sekarang orang-orang yang kita anggap soleh dan kita anggap wali menyatakan bahwa Balawi ini adalah zuriyah Nabi dan kita anggap mereka wali, kemudian kenapa juga sekarang saudara-saudara kita yang bawa data valid sesuai dengan fakta tidak bisa dibantah, tidak disebut wali? Saya bilang harusnya ini dong. Dibalik gitu ya. Dibalik ini wali. Wong bawa data kita loh. Masa orang nggak bawa data jadi wali, kita bawa data nggak jadi wali? Gimana logikanya? Saya bilang kan terbalik ya. Wong Doni kok bisa mengalahkan segala. Oh iya, nggak bisa. Kan Rasul sudah bilang, qaidul ilma bil kitab. Catat ilmu dengan catatan. Jadi pencatatan itu sebagai tanggung jawab bentuk ilmiah yang diajarkan Kanjeng Nabi pada para sahabatnya, Kiai. Ada hall Gresik, kemudian sehari setelahnya itu langsung hall Lawang. Ya. Lawang di Malang ya. Jadi itu sebelumnya Tanggul, Gus. Sebelum Tanggul tuh. Sebelumnya Gresik Tanggul kan? Tanggul. Tanggul. Nah, terus sebelumnya itu Solo, nanti Malang. Jadi sebenarnya kalau kita itu sadar ya, ketika ada hall-hall seperti itu, hall dengan menyebutan hall tempat ya, bukan hall tokoh. Misalkan kalau hall Abu Bakar Gresik, Abu Bakar Asgaf Gresik, oke lah, masih mending. Hall siapa Muhammad Ba'bud, oke lah. Lawang, oke, masih mending. Hall Abdul Qadir Bil Faqih Malang, nah masih mending. Ketika hallnya itu langsung disandarkan dengan nama-nama kota, nama-nama tempat. Ini sebenarnya itu klaim tempat juga loh, Mas. Iya, betul. Dan ini betul. Memang diawali semenjak dulu.
dari kalangan Ba'alawi itu leluhur-leluhurnya Ba'alawi, kan mereka punya leluhur yang namanya Sohib Mirbat. Nah, itu pemilik penguasa Mirbat. Ada lagi Sohibul Hamra. Dan masih banyak lagi kalau ditelusuri itu, leluhur-leluhur mereka itu. Jadi memang itu adalah upaya-upaya, menurut pandangan saya ya, itu adalah upaya-upaya untuk menguasai suatu tempat. Sehingga tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki pengaruh yang besar di tempat-tempat itu tertutup oleh ketokohan dari Habib ini. Nah, itulah upaya-upaya yang menurut saya dilakukan di Indonesia ini. Baik secara sengaja atau enggak ya oleh mereka. Itu yang dapat saya simpulkan itu dari hol-holan itu, hol-hol tempat-tempat itu ya. Nah, kalau saya gini, Gus, ada berpendapat. Nah, kalau pandangan saya gini, mereka ini berupaya untuk apa ya? Kalau bicara tuh hal-hal itu kan potensinya gede, Gus, untuk distorsi sejarah nih, Gus, sehingga mereka melegitimasi terhadap apa ya? Kota, contoh Gresik lah, yang kemarin saya juga bikin VT juga tentang Gresik. Gresik ini kan kita tahunnya adalah Sunan Gresik, Gus. Di mana Wali Songo di abad ke-14 ini kan Wali Songo tertua ya. Apa generasi pertama yang menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di Gresik. Nah, sehingga orang nih, Gus, takutnya nih distorsi sejarah itu untuk anak cucu. Tahunnya nanti ke depan anak cucu kita tahunnya adalah Haul Gresik itu bukan Sunan Gresik, Gus. Sedangkan haulnya Sunan Gresik saja kalah pamornya dengan haulnya Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Nah, itulah sebuah distorsi sejarah, Gus, kalau pandangan saya, Gus ya. Pasti. Itu kan menghilangkan jejak nanti kan, menghilangkan sejarah. Iya, betul. Jadi yang sebenarnya sosok Habib yang pengaruhnya di masyarakat tidak terlalu besar, nah itu bisa mengalahkan sosok yang sudah hidup dan mengislamkan wilayah tersebut, kemudian membabat alas tempat tersebut, sehingga ya hilang sama sekali. Dan ini mungkin dari kalangan Kibin itu nggak sadar ke sana, gitu loh. Dan satu hal lagi, Mas, itu jamaahnya bisa ngebludak kayak gitu. Apakah itu semuanya adalah dari inisiatif kalangan Kibin-Kibin sendiri? Ya, betul. Mobilisasi. Ada mobilisasi. Karena begini, ada satu teman saya dulu itu yang ketika Hol Solo dia dari daerah Bogor. Dimana kan kalau di kota-kota besar begitu Jakarta, Bogor, yang banyak majelis taklimnya itu ya. Nah, di sana itu biasanya kan di apa ya istilahnya dikumpulkan, kemudian la ilaha illallah, diumumkan, ini nanti ada hall Solo, hall Gresik, hall ini itu. Nah, ini udah disiapkan bisnya sekian hari, nanti snacknya udah siap, penginapannya segala macam. Ya kan memang faktanya seperti itu. Jadi bukan belum tentu juga yang hadir itu adalah atas kemauan sendiri. Nah, kemudian di sisi lain masyarakat sendiri sekitar di sana itu belum tentu hadir ke sana kok. Masyarakat sekitar di situ, di Gresik ya misalkan, itu belum tentu hadir di situ. Justru yang banyak hadir itu adalah yang dari luar kota. Ada yang dari Jakarta lah, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, dari Bogor, dari mana-mana, gitu Mas. Bahkan satu apa ya bahasanya ya, curhatan lah, satu curhatan Habib itu. Bahwa nggak kayak tahun-tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin mah, ketika saya nyari jamaah ini buat ngisi bus, itu gampang sebelum adanya polemik WhatsApp nih. Tapi sekarang kok susah nyari 50 orang aja susah untuk berangkat ke Solo itu. Mas. Kenapa isu ini bisa menyebabkan Rizik Syihab mengumpulkan massa ke Pemalang dengan membawa senjata tajam? Nusantara diri kita. Semangat, Pak. Semangat. Iya, semangat berjuang.
pada hari ini tanggal 23 hari Rabu 2025 kita melakukan gesekan dengan FPI dan kita memenangkan pertempuran ini. Mereka melakukan serangan menggunakan senjata tajam berupa parang, pentungan, dan lemparan-lemparan batu. Sedangkan kami yang hadir hanya menggunakan tangan kosong, beberapa pentungan itu bambu, bukan senjata tajam. Dan kami sempat terdesak dan akhirnya alhamdulillah kami bisa memukul mundur FPI. Dan setelah itu ketika FPI terpukul mundur, datanglah rombongan Brimob untuk menghalangi rombongan FPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pembiaran, karena ada support. Ini adalah bagian dari skenario. Ketika pembenci mulai marah, tersulut emosinya, mereka memantau di medsos. Oh, kayaknya semakin banyak nih yang berkomentar negatif. Lalu mereka membuat testimoni di Pemalang. Mereka adakan acara Habib Rizik di Pemalang. Ternyata di Pemalang banyak orang yang tidak suka terhadap kehadiran Habib Rizik. Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Dia tetap datang dan membawa pasukan dengan senjata tajam. Ini sebenarnya indikasi bahwa memang mereka sedang test the water. Di Pemalang kemarin cukup rusuh loh Pak. Bentrokan antara pembela ulama pribumi dengan pembela Habib-Habib Yaman. Bentrok. Ini terjadi di Pemalang. Dan mereka ingin ini terjadi di seluruh tanah air. Bayangkan kalau ini terjadi di seluruh tanah air bagaimana jadinya? Letusan-letusan ini memang yang mereka inginkan. Dan harusnya sudah menjadi perhatian pemerintah ini. Tapi kok saya lihat kayaknya anteng-anteng aja ini. Jadi kegelisahan saya ini saya tuangkan di dalam video saya ini. Supaya teman-teman waspada. Mereka akan terus membangkitkan emosi kaum sakit hati. Supaya mereka mau dijadikan martir-martir yang memerangi saudaranya sendiri. Pasukan Habib Rizik kan orang Indonesia. Kenapa mau memerangi saudaranya sendiri? Kalau pasukan pembela ulama pribumi, jelas mereka memang tidak suka dengan orang Yaman saat ini. Mereka ingin menjaga NKRI. Wajar kalau mereka marah. Dan ketika pribumi marah, kenapa orang Yaman ini nantang dengan membawa pasukan? Mereka membawa tameng dari pribumi juga gitu. Mereka ingin mengadu domba, Pak. Pak Prabowo, coba dengarkan video saya ini, Pak. Mohon didengarkan. Sebenarnya teman-teman, kekuatan para pembenci ini sedikit sekali. Orang-orang yang dulu mendukung FPI dan HTI. Kaum pembenci yang sudah putus asa karena selalu menemui kekalahan demi kekalahan. Siapa yang mereka dukung pasti kalah. Mereka tidur. Mereka putus asa. Nah, kaum pembenci ini, Roy CS, Purnawirawan, Habib-Habib, sedang berusaha membangunkan kekuatan yang tidur ini. Dengan tadi kebencian demi kebencian, isu demi isu, fitnah demi fitnah. Saya sebenarnya tidak putus asa melawan mereka. Tapi kalau tidak ada komen dari pemerintah, saya khawatir. Semakin lama semakin besar kebencian ini tumbuh. Dan kekhawatiran saya terjadi ketika ada perang kecil di Pemalang kemarin itu. Ini sebenarnya contoh. Contoh aksi yang sudah mereka siapkan untuk membuat kerusuhan di negara kita. Dan harusnya ini bisa menjadi warning bagi pemerintah. Untuk tidak membiarkan aksi-aksi seperti ini terjadi lagi. Jangan dibiarkan kita diadu domba oleh orang asing. Sekarang sudah muncul tuduhan-tuduhan terhadap saya. Katanya saya ini pengadu domba umat Islam. Padahal pengadu dombanya jelas-jelas siapa pengadu dombanya.